Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan dan kesejahteraan, juga keselamatan dalam segala aktivitas kita. Ya. Sahabat murid yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa untuk membahas di seputar masih masalah produk kreatif dan kewirausahaan tentang menghitung harga pokok produksi dan break-even point. Nah, ini merupakan kompetensi dasar 3.9 ya. Kali ini kita akan diperkenalkan tentang subtopik dari pokok bahasan utama. Ada 6 subtopik yang saya perkenalkan ke sahabat murid semuanya. Mudah-mudahan sahabat murid selalu siap untuk menerima materi-materi tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Dalam hal ini mengenai bagaimana melakukan penghitungan tentang harga pokok produksi dan menghitung analisis laporan break-even point. Kita lanjutkan sahabat murid. Pertama, kita akan membahas tentang biaya produksi, ya, yang nantinya akan dilanjutkan ke unsur-unsur biaya produksi, juga harga pokok produksi di sini akan kita bahas juga. Selanjutnya bagaimana metode penentuan harga pokok produksi. Ya, di poin 4 ini kita akan membahas ada beberapa metode. Kemudian yang kelima adalah bagaimana ini menganalisis break-even point atau dikenal juga dengan istilah BEP ya. Yang terakhir kita akan menghitung ya, kita akan coba menghitung bagaimana break-even point itu bisa dihitung ya. Baik, kita lanjutkan mengenai pertama adalah biaya produksi. Nah, berkaitan dengan biaya produksi sebagai subtopik yang nomor 1 ini tentunya akan saya perkenalkan mengenai pengertian apa yang dimaksud dengan biaya produksi. Di sini dinyatakan bahwa biaya dalam pengertian ekonomi ialah semua beban yang harus ditanggung untuk menyediakan suatu barang agar siap dipakai oleh konsumen. Itu pengertian secara ekonomi. Kemudian pengertian secara produksi, jadi biaya produksi itu merupakan semua beban yang harus ditanggung, ya, harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produk. Ya. Jadi dengan mengetahui biaya produksi, maka pihak manajemen dapat menetapkan harga barang dan jasanya dengan tepat untuk mencapai margin yang sesuai. Oke, kita lanjutkan. Sahabat murid dimanapun Anda berada, saya akan kutip di sini pendapat ahli ya tentang harga pokok produksi. Saya ambil pendapat menurut M. Nafarin ya, yang terbit dalam bukunya yang membahas tentang harga pokok produksi terbit tahun 2009 yang terdapat di halaman 497. Menurut M. Nafarin bahwa biaya produksi adalah semua biaya ya, yang berkaitan dengan produk atau barang yang diperoleh, di mana di dalamnya terdapat unsur biaya produk berupa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Itu menurut pendapat M. Nafarin dalam bukunya tahun terbit 2009 halaman 497. Nah, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa biaya produksi adalah biaya-biaya yang digunakan dalam proses produksi.
yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang jumlahnya tentunya lebih besar dibandingkan dengan jenis biaya lainnya. Oke, sahabat murid, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah kita akan bicara tentang unsur-unsur biaya produksi. Ada beberapa unsur di sini. Unsur pertama adalah biaya bahan baku langsung. Dalam istilah lain disebut juga dengan direct material cost. Yang dimaksud biaya bahan baku langsung adalah merupakan biaya bahan yang secara langsung dipakai untuk memproduksi suatu barang jadi yang siap dipasarkan. Nah, ini saya berikan contoh, sahabat murid ya. Pada perusahaan pembuat kursi, bahan baku langsungnya adalah kayu. Oke, lanjut. Unsur yang kedua dari biaya produksi adalah biaya tenaga kerja langsung, ya. Direct labor cost. Dalam istilah accounting-nya disebut direct labor cost. Biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan tenaga kerja yang melakukan konversi terhadap bahan baku langsung menjadi produk jadi yang siap dipasarkan. Jadi munculnya produk dari olahan bahan baku ditopang oleh adanya biaya tenaga kerja langsung. Itu yang mengerjakan secara langsung sehingga bahan baku itu menjadi produk jadi yang siap dipasarkan ke pasar atau ke konsumen. Nah, itu yang dimaksud dengan direct labor cost ya. Tenaga kerja langsung ini merupakan tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan dalam menangani kegiatan produksi secara langsung. Jadi bersentuhan langsung dengan proses produksinya. Ya. Nanti kita akan ketahui ada juga biaya-biaya tenaga kerja yang tidak langsung. Ya, nanti di bagian lain akan saya kemukakan. Nah, contoh di sini biaya tenaga kerja langsung pada perusahaan pembuat kursi adalah biaya gaji untuk tukang kayu. Kalau di perusahaan konveksi berarti biaya tenaga kerja langsungnya adalah siapa kira-kira? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tentunya tukang jahit ya. Itu biaya tenaga kerja langsung pada perusahaan konveksi. Baik, kita lanjutkan sahabat murid. Unsur yang ketiga dari biaya produksi adalah biaya overhead pabrik ya. Atau disebut juga dengan factory overhead cost. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya yang dikeluarkan selama proses produksi, kecuali biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi yang tidak termasuk ke dalam biaya overhead pabrik adalah dua unsur biaya. Yang pertama bahan baku, ya. Yang kedua biaya tenaga kerja langsung. Jadi selain biaya itu yang dikeluarkan termasuk ke dalam biaya overhead pabrik. Oke, sahabat murid yang berbahagia, Bapak berikan contoh elemen biaya overhead pabrik. Di sini ada 7 contoh biaya overhead pabrik. Ya, pertama adalah biaya bahan baku tidak langsung. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung. Ya. Kemudian selanjutnya, biaya depresiasi atau amortisasi aktiva tetap. Jadi, depreciation of building misalnya, atau penyusutan gedung. Depreciation of equipment, biaya penyusutan peralatan. Itu termasuk ke dalam biaya overhead pabrik. Ya. Di poin 3 itu. Poin 4, biaya reparasi dan pemeliharaan mesin. Ya, tentunya suatu perusahaan menggunakan mesin untuk industri. Kalau di perusahaan konveksi ya pakai mesin jahit, mesin obras ya. Kalau di perusahaan-perusahaan industri yang besar tentunya pasti menggunakan mesin-mesin yang lebih canggih ya. Nah, ini diperlukan selama proses produksi berjalan kemudian dipakai berulang-ulang maka muncullah biaya pemeliharaan. Kalau rusak dia pasti harus direparasi. Nah, ini termasuk ke dalam biaya overhead pabrik. Yang kelima adalah biaya listrik dan air pabrik.
Listrik dan air pabrik yang digunakan di pabrik atau untuk gedung pabrik atau untuk keperluan produksi jangan disatukan dengan biaya kantor. Listrik dan air untuk kantor berbeda. Nah, ini termasuk ke dalam poin biaya operasi pabrik. Selanjutnya, mengenai biaya asuransi pabrik. Nah, untuk menangani dikhawatirkan ada risiko-risiko kebakaran ya dan sebagainya, biasanya pabrik itu diasuransikan. Nah, biaya asuransi pabrik ini merupakan unsur atau elemen dari biaya operasi pabrik. Dan yang terakhir adalah biaya overhead lain-lain. Masih banyak mungkin ya, sahabat murid perlu ketahui ya biaya-biaya operasi pabrik yang lainnya. Baik, kita lanjutkan sahabat murid yang berbahagia. Yang ketiga mengenai harga pokok produksi itu sendiri. Coba tolong diperhatikan dengan seksama. Di sini nyatakan bahwa harga pokok produksi adalah akumulasi dari semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk dan kemudian dibebankan kepada produk. Jadi saya ulang, yang dimaksud dengan harga pokok produksi adalah akumulasi. Ya. Akumulasi itu kumpulan. Jadi biaya semua unsur-unsur biaya yang dikeluarkan dikumpulkan menjadi suatu akumulasi. Dari biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk dan kemudian dibebankan pada produk. Perusahaan harus menghitung harga pokok suatu produk karena sangat penting untuk pelaporan keuangan perusahaan. Penentuan harga pokok produksi dilakukan sebelum perusahaan menentukan harga jual. Ya, tentunya sebelum menjual barang itu, ya, perusahaan harus terlebih dahulu menghitung berapa harga pokok produksi barang tersebut. Ya, sehingga dengan harga pokok produksi bisa terhitung, maka kita akan menghitung atau menentukan tentang harga jualnya harus dijual berapa ini produk. Ya. Harga ini, kita lanjutkan, nantinya akan digunakan oleh manajemen untuk membandingkan dengan pendapatan dan disajikan dalam laporan laba rugi. Selain itu, perusahaan juga akan lebih mudah melakukan pengontrolan. Mengontrol apa? Yang mengontrol tentang produksi jika mengetahui harga pokoknya. Ya, sahabat murid yang berbahagia dimanapun Anda berada. Masih di pokok bahasan tentang harga pokok produksi. Kita lanjutkan. Keempat, bagaimana kita menentukan harga pokok produksi itu sendiri. Ya. Dalam hal ini kita akan bicara ada dua metode yang bisa kita pakai. Ya. Pertama, metode atau pendekatan full costing atau disebut juga dengan metode harga pokok penuh. Ya. Yang kedua, metode atau pendekatan yang bisa kita pakai adalah variable costing atau metode harga pokok variabel. Jadi dalam poin 2 ini atau pendekatan yang kedua ini hanya menghitung unsur-unsur biaya variabel aja. Kita lanjutkan. Selanjutnya ini bagaimana tentang kedua metode ini? Kita berikan contoh. Nah, perbedaan dari kedua metode ini, ya, poin 1 metode full costing itu ada contohnya. Ya, perhatikan sahabat murid. Yang kedua metode variable costing. Kita perhatikan di sini ya. Metode full costing. Di sini ada unsur biaya bahan baku. Di variable cost juga pasti ada dong ya. Biaya bahan baku. Kemudian di full costing ini biaya tenaga kerja langsung. Di variabel juga ada nih biaya tenaga kerja langsung. Kemudian di full costing ada biaya overhead pabrik tetap. Nah, sekali lagi ada biaya overhead pabrik tetap atau fixed factory overhead. Kemudian di variable costing ini tidak nampak ya. Yang dihitung hanya biaya overhead pabrik variabel aja, yang sifatnya variabel, yang berpengaruh langsung atau berkaitan langsung dengan
biaya langsung ini seperti tenaga kerja langsung dan bahan baku baru dihitung nih di dalam metode yang kedua ini ya. Selanjutnya setelah itu dijumlah semua unsur biaya, maka terjadi penetapan harga pokok produksi di sini ya. Sedangkan di metode yang kedua ini harga pokoknya harga pokok produksi variabel saja. Nah, di sini di full costing dilanjutkan. Ada biaya administrasi dan umum juga ikut dihitung. Ya. Biaya pemasaran juga ikut dihitung. Ya. Biaya komersil sehingga terjadi total harga pokok produksi. Sedangkan di variable costing ini hanya biaya pemasaran variabel aja. Jadi setelah 3 unsur biaya ini dihitung, kemudian jumlahnya diketahui, ditambah dengan biaya pemasaran variabel. Ya. Kalau di sini umum nih, biaya pemasaran umum. Keseluruhan biaya pemasaran ikut itu. Sedangkan di variable costing tidak ikut dihitung, hanya biaya pemasaran variabel saja. Kemudian ditambah dengan biaya administrasi dan umum juga variabel. Maka muncullah total harga pokok produksi yang variabel. Oke ya. Tolong disimak baik-baik sahabat murid. Di mana letak perbedaannya sehingga kalian bisa menghitung, bisa menetapkan harga pokok produksi secara total. Nanti kalau realitanya sahabat murid bekerja di perusahaan yang memproduksi suatu barang, maka itu ngikut kebijakan atau prinsip yang dianut oleh perusahaan tempat sahabat murid bekerja ya. Apakah perusahaan tersebut memakai metode full costing atau memakai metode variable costing? Tergantung ya. Nah, di sini sahabat murid sudah bisa memahami, mudah-mudahan sudah bisa memahami ya. Saya berharap demikian. Jadi metode full costing seperti ini, kemudian metode variable costing seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kelima ini. Subpokok bahasan yang kelima ini analisis break-even point. Singkat dengan BEP. Merupakan titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang. Sehingga perusahaan tidak mendapatkan keuntungan ataupun tidak menderita kerugian dalam perusahaan tersebut ya. Saya ulang dengan bahasa sederhananya bahwa break even point adalah titik impas. Jadi kalau perusahaan tidak mendapatkan laba dan tidak menderita kerugian dalam penjualan produknya, itu yang dimaksud dengan break even point. Ya. Paham ya, sahabat murid ya? Nah, dalam menganalisis BEP, sahabat murid saya perkenalkan ada 2 cara di sini. Bagaimana menghitung BEP dalam unit? Ya. Jadi artinya begini, BEP dalam unit itu maksudnya berapa perusahaan harus menjual produk dalam unit, dalam hitungan unit nih, agar mencapai titik impas. Nah, itu bisa dihitung, nanti ada rumusnya ya. Yang kedua, BEP dalam rupiah. Maksudnya, berapa jumlah atau total penjualan, ya, penjualan produk yang dimaksud adalah penjualan produk yang dihasilkan tentunya, sehingga perusahaan tidak mencapai rugi atau tidak mendapat keuntungan, titik impas ya. Tapi dalam kisaran jumlah penjualan dalam bentuk rupiah. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini perhitungan BEP dalam unit. Ya, rumus break even point atau BEP dalam unit bisa kita hitung dengan menggunakan rumus ini ya. Nah, ini rumus ini nih. Jadi BEP unit dihitung dari berapa total biaya tetap
dalam produksi kan ada biaya tetap. Dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Saya jelaskan ulang. Jadi BEP unit bisa dihitung dengan membagi total biaya tetap, keseluruhan nih biaya tetap yang terjadi dalam perusahaan, dibagi dengan harga jual per unit, dikurangi dulu dengan biaya variabel per unit. Oke, nanti kita praktekkan ya pada pertemuan berikutnya. Baik, lanjutkan. Kemudian menghitung BEP dalam rupiah. Nah, ini rumus break even point untuk perhitungan rupiah. BEP rupiah ini sama dengan total biaya tetap kita bagi dengan 1 dikurangi ya biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Ya, jadi sebelum menetapkan ini, caranya sahabat murid mengkalkulasikan yang bawah dulu nih ya. Jadi 1 dikurangi setelah perhitungkan biaya variabel per unit dibagi dulu dengan harga jual per unit. Maka ini akan diketahui nanti. Baru total biaya tetap dibagi dengan hasil yang di bawah ini, maka muncullah hasil BEP dalam rupiah. Nah, contoh perhitungan nih. Ya. Contoh perhitungan BEP unit. Pak Teddy memproduksi sepeda dalam 1 bulan dengan biaya produksi sebagai berikut. Perhatikan sahabat murid. Di sini ada ditetapkan total biaya tetap 10 juta. Ya, dalam 1 bulan ya, hitungan waktunya. Kemudian harga per unitnya sepeda tersebut 3 juta. Sedangkan biaya variabelnya per unit 400.000. Pertanyaannya, berapa sepeda harus terjual dalam 1 bulan untuk mencapai titik impas? Oke, sahabat murid, bisa melihat jawabannya di sini. BEP, kita pakai rumus yang tadi untuk BEP unit. BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Ya. Nah, di sini 10 juta dibagi 3 juta dikurangi dulu 400.000. Ya. Maka akan menghasilkan BEP-nya 3,846. Dalam hal ini kita bulatkan saja menjadi 4. Kita simpulkan, maka Pak Teddy akan mengalami balik modal jika penjualan per bulan mencapai 4 unit sepeda. Oke ya. Tolong dipahami, disimak baik-baik. Ini satu contoh untuk menghitung break even point dalam unit. Selanjutnya kita akan mengambil contoh atau akan melihat contoh BEP dalam rupiah. Nah, kasusnya sama dengan yang poin 1 ya. Cuman di sini pertanyaannya, berapa sepeda harus terjual dalam 1 bulan untuk mencapai titik impas? Ini perhitungan dalam rupiah ya. Kita pakai rumus yang kedua tadi. BEP sama dengan biaya tetap dibagi ya, kontribusi margin per unit dibagi dulu dengan harga per unit. Nah, 10 juta ini kan biaya tetap. Dibagi. Apa yang dimaksud dengan kontribusi margin per unit? Nah, yang dimaksud dengan kontribusi margin per unit adalah harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Ingat ya, harga jual dikurangi biaya variabel per unit, itu kita sebut dengan kontribusi margin per unit. Selanjutnya setelah ini terhitung, maka dibagi dengan harga per unit. Kita terapkan di sini, 10 juta dibagi 3 juta dikurangi 400.000, baru dibagi 3 juta. Maka menghasilkan 10 juta dibagi 2.600.000 dibagi 3 juta. Jadi ini dulu nih, yang kanan nih. Ya, 2.600.000 dibagi dulu 3 juta, maka menghasilkan 0,867. Nah, baru biaya tetapnya kita bagi 10 juta dibagi dengan 0,867, maka menghasilkan
11.547.344. Maka kita simpulkan, Pak Teddy akan mengalami balik impas, maksudnya balik modal, jika penjualan per bulan mencapai kisaran 11.547.344. Mudah-mudahan saya berharap sahabat murid semuanya bisa menyimak, bisa memahami apa yang telah kita bahas bersama ini. Baik, rupanya pembahasan kali ini tentang harga pokok produksi dan break-even point dicukupkan sampai di sini dulu, ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.